kita cerita ini wallahu alam ya. Arti wallahu alam ini kan karena ada kaitannya dengan hal yang bersifat di luar jangkauan akal. Tapi ini nyata. Silahkan tanya pada orang-orang yang saya sebut nanti namanya. Waktu haulnya Al Habib Husain bin Ahmad Barokbah itu kapan tuh ya? Ada 2 bulan lah, seberang Jambi, kurang lebih. Ada Habib, yang jelas bukan dari Jambi, saya lupa Habib ini dari mana. Yang Habib luar begitu. Habibnya sepuh, ya. Tergerak hatinya untuk menghadiri haul Habib Husain bin Ahmad Barokbah seberang Jambi. Setelah acara haul selesai, Allah kasih beliau tuh semacam isyarat untuk datang ke Tungkal. Dan tidak tahu sebabnya apa. Cuman kepengen gitu ke Tungkal. Kepengen. Sebabnya apa tidak tahu. Ya. Akhirnya beliau berjalanlah ke Tungkal. Nah, sampai di perempatan, dia tidak pernah beliau untuk ke Tungkal, tidak suah. Di perempatan sih, pertigaan Teluk Nilau tuh, Simpang T ada orang bilang, ya Simpang T. Beliau mencium bau harum yang sangat semerbak, ya sudah tercium. Bau apa nih kata beliau? Diikuti terus berjalan sampai di depan pondok pesantren Datuk Ismail Negara, ya. Dan disitulah sumber bau harumnya itu, menyengat sekali. Kalau kita tidak ada tercium, di situ beliau dengan supirnya tidak ada tercium, yang cium beliau. Nah, di sini kata beliau, dari sana udah keciuman Simpang T harumnya, di sini kayaknya lebih kuat-kuatnya tuh. Akhirnya berhenti di pondok tuh, langsung bicara sama Ustadz Ainani. Ditanya, di sini ada Habibnya ya? Tidak ada Habibnya di pondok nih. Kalau Muhibbin ada tak? Muhibbin itu pencinta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kata Ustadz Ainani, ada Muhibbin. Siapa? Ditunjukkanlah makomnya almarhum Haji Heri Kuala Enok, ya. Nah betul nih kayaknya, sepertinya kata beliau sumber bau harum itu dari makom nih, ya. Siapa yang tidak mengenal Haji Heri waktu seumur hidupnya, bagaimana beliau di dalam membelanjakan hartanya, ya. Kalau sugihnya sugih, cuman saya yakin yang lebih sugih dari beliau banyak. Tapi yang jelas tidak bisa dipungkiri hampir semua kalangan, terutama para habaib. Siapa habib yang datang ke Tunggal yang tak pernah merasakan kebaikan beliau? Jangankan habaib, orang kita aja, guru, kiai, tungkali siapa yang pergi ke Kuala Enok yang tak pernah merasakan cicipan bahagian daripada anugerah Allah berupa harta kepada beliau? Tak ada saya kira. Untuk sampai Ustadz Suhaimi aja tuh mengaku dalam acara 40 hari beliau. Aku kata Ustadz Suhaimi 16 tahun mandikan mayit di Tungkal nih, tidak suah ngasih aku orang 1 juta tuh, tidak suah kata beliau. Paling kencang 100, 150, 200. Ini waktu memandikan jenazahnya almarhum Haji Heri itu, saya dikasih 1 juta kata beliau. Wah, baru di 16 tahun berumuran tidak suah. Artinya ngaku beliau. Itu perwujudan beliau tuh orangnya tidak ada pelit, masyhur, tapi kan jelas orangnya loyal, dermawan. Kita ngambil sisi dermawannya tanpa memandang kebaikannya, entah ke Habib kayak, entah ke ulama, entah ke siapa-siapa. Tidak usah mandang, sekedar beliau apa namanya. Nah, ini saya memuji beliau tuh memang lillahi ta'ala, karena memang faktanya sudah banyak, ya, masyhur kebaikan beliau tuh, apalagi dengan dzurriyyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dalam hadis disebutkan as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang dermawan itu adalah kekasih Allah walaupun dia bodoh. Sedangkan almarhum Haji Heri, saya tidak berani nyambat beliau bodoh karena orangnya rajin, ya, orangnya sudahlah kaya, rajin. Kalau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Indonesia, acara di Cidodo di Jakarta, hampir dipastikan beliau pergi terus. Hampir pasti pergi terus. Di mana? Haul. Kalau haul itu tidak usah disebut lagi lah. Ya, sumbangan beliau segala macam. Nah, artinya kaitannya kan tadi dengan yang ketiga nih pembahasan kita. Siapa-siapa yang memberi karena Allah,
pasti dia akan dibanyakkan hartanya. Nah, saya tidak mengetahui apakah dengan beliau memberi itu bertambah sugih, saya tidak pernah ngurusi harta beliau. Tapi yang jelas nampak keberkahan, tanda kutip harta, tapi yang jelas orang yang kasyaf bisa mencium. Yang saya sendiri setiap minggu ke pondok itu tidak suah bisa mencium, karena memang pangkat saya tidak sama Habib Sepuh tadi. Beliau bisa keciuman di sini kita beliau. Artinya saya merenung gitu ya. Oh, berarti beliau ini ngajar ida, ya, ilmu juga. Kalau menurut saya termasuk alim beliau, cuman karena memang bukan ustadz, bukan kiai, bidang beliau untuk membantu perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui harta tadi. Dan ternyata sampai Habib Sepuh itu diisyaratkan tadi tidak suah ketungkal, pengen ketungkal, rupanya cuma untuk menyaksikan sesuatu yang saya ceritakan tadi. Nah, ini mohon maaf cerita ini kalau ada mungkin tersalah-salah saya ceritakan, makanya tadi saya di awal bilang silahkan Bapak konfirmasi atau klarifikasi kah bahasanya tuh kepada orang yang tadi namanya saya sebut. Tadi Ustadz Ainani lah, karena memang beliau yang melayani Habib yang sepuh tadi yang datang. Nah, jadi seakan-akan ini menjadi semacam penggugah bagi kita kalau punya harta seberapa kadarnya yang diberikan Allah kepada kita, maka kalau dialokasikan atau dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan untuk mencari keridhaan Allah tuh seakan-akan tidak usah banyak banyak mikir gitu. Nah, loss kan ya. Mesti tidak akan ada bahasa sia-sia yang kita lakukan, karena setiap orang tuh punya jatah dewe-dewe. Ada dia membantu, niatkanlah untuk membantu perjuangan Rasulullah. Yang berharta lewat hartanya, yang pakai tenaga lewat tenaganya, yang punya ilmu lewat ilmunya, yang punya jabatan lewat jabatannya. Semuanya kita bikin macam mana junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangga, ya, melalui apa yang kita bisa persembahkan. Nah, kalau sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habibullah, kekasihnya Allah itu senang, ada usah kita tanyakan lagi kira-kira Allah senang apa tidaknya. Jelas pasti Allah senang, soalnya kekasihnya disenangkan oleh kita, ya. Nah, logikanya begitu aja. Karena apapun yang menyenangkan Rasulullah itu pasti menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitulah kira-kira. Kemudian berkata sebahagian hukama, ada 3 akhlak orang-orang surga. Akhlaknya penduduk surga ada 3. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang menganiaya atau zalim kepadanya. Nah, jadi kalau mau menjadi penduduk surga, bahagian penduduk surga, biasakan memaafkan orang yang menzalimi kita. Walaupun hanya di kesendirian, di keheningan malam, kita ngetuk dewek itu dalam hati, ya Allah, siapa dia yang bersalah dengan aku maafkan. Aku tidak mau dia masuk neraka gara-gara pernah berdosa dengan aku, yang sehingga nanti gara-gara dosa itu taruh hisab dia di hari kiamat. Kita tidak mau, karena saking kuatnya rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada saudara, terutama sesama muslim, sehingga biarlah dimaafkan saja. Ini seperti akhlaknya sahabat Abi Domdom yang pernah kita ceritakan, ya. Abi Domdom tuh gitu, sahabatnya Abi Domdom setiap mau tidur, semua yang ada tersalah sama beliau maafkan lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, akhlaknya orang-orang surga itu adalah memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Kan memang ada macam itu memang kan. Orang tuh tidak suah ngasih kita, julung-julung tidak pernah, ya, tapi kita tidak peduli itu. Urusan dia ngasih apa tidak bukan urusan aku, yang penting aku ngasih, seakan-akan begitu, ya. Beliau bisa kasih kan. Nah, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini mirip seperti zalim tadi. Ya, mungkin kalau ibarat berbuat jahat ini, mungkin kalau yang zalim di atas tuh bisa arahnya kepada, kan waktu kita pengajian kitab
ampunan Tuhan itu kan, kezaliman itu kan kalau bahasa zalim itu bisa diarahkan kepada harta, orang ngambil harta kita kah atau nipu kita. Bisa kezaliman itu ke arah diri ya, atau fisik, orang mukul kita, ngelukai kita. Bisa kezaliman itu arahnya kepada pribadi. Pribadi ini beda sama diri apa? Kalau pribadi ini misalnya orang gibahi kita, menggunjing kita, itu tidak ada nyakiti fisik kita karena dia cuma pakai mulut. Kita dikata-katainya gitu, nah, difitnahnya. Nah, itu namanya pribadi kalau bahasa guru Bahir. Ada juga kehormatan. Kehormatan nih misalnya orang mengganggu keluarga kita. Nah, itu dia sebenarnya setelah juga menzalimi kehormatan kita. Atau bisa ke arah yang kelima, yaitu ke agama. Ya, dia pernah menghina agama kita, bilang kita kafir kayak misalnya, atau bilang kita ahli bid'ah, atau bilang kita sesat, atau bilang kita Yahudi, Nasrani, terserah. Nah, itu berarti namanya zalimnya ngarahnya ke agama kita. Ya. Nah, kalau untuk yang ketiga nih tadi, yaitu orang yang berbuat jahat, kok kayaknya ngarahnya ke fisik lah. Jadi seakan-akan yang zalim keterangan nomor 1 tadi lebih luas cakupannya, sedangkan yang untuk menjahati ini tadi adalah arahnya ke fisik. Nah, jadi akhlak penduduk surga apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Di padang mahsyar nanti akan dikumpul seluruh manusia. Lalu ada pengumuman dari malaikat, hendaknya maju orang-orang yang mulia. Lalu maju orang yang sedikit, maju tapi sedikit. Kemudian mereka disuruh masuk surga. Setelah masuk surga mereka ditanya, mengapa kalian masuk surga begitu cepat, sedangkan orang-orang masih di sana di padang mahsyar, masih sibuk dengan urusan masing-masing, hisab. Nah, mereka menjawab, apabila kami dizalimi, kami sabar. Apabila kami dijahati, kami memaafkan. Dan jika kami diganggu, kami tidak melawan. Nah, ini yang menyebabkan mereka mendapatkan kedudukan khusus sehingga tidak ada penghisapan bagi mereka, langsung mereka masuk surga bighairi hisab. Nah, kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab, pas masuk isya ya, waktunya hampir sampai. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya begini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.